Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Baiklah, mari kita kembali memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Dan sebelum belajar, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa baik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam, yang pada hari ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan sholat jenazah atau pengurusan sholat jenazah. Pada materi ini bertujuan agar kalian nanti bisa memahami tentang dalil-dalil pengurusan jenazah sesuai Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, kalian akan memahami tentang bagaimana cara mempraktekkan pengurusan jenazah yang terdiri dari ada memandikan, ada mengkafani, ada menyolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Disingkat dengan istilah 4 Iya, Peter. Tepuk tangan kita semuanya. Setelah itu nanti Bapak akan membagi kelompok menjadi 4, ya, sesuai dengan 4M tadi, dan masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk memulai materi ini, Bapak langsung agar kalian semua membaca Al-Quran tentang dalil-dalil pengurusan jenazah, yaitu ada dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Sekarang Bapak minta kalian semuanya membuka Al-Qurannya. Atau bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, baik anak-anak, siapa ingin membaca sendirian ayat tadi? Ya, siapa namanya? Aisyah, Pak. Ya, silakan Aisyah, yang lainnya mendengarkan agar kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan Aisyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Fama hayatud dunya illa. Beri tepuk tangan buat Aisyah.
lagi siapa? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Bagas. Ya, silakan Bagas. Yang lainnya kembali mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul. Ya, beri tepuk tangan buat teman kita. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah bagi yang membaca Al-Quran dan bagi yang mendengarkannya, pasti insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, selanjutnya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik anak-anak, Al-Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-185 yang tadi kita baca bersama-sama, itulah dalil yang menerangkan tentang kematian, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti yang akan terjadi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagunya, ya, semuanya jawab kompak, ya, bahwa kita semua akan mati, betul tidak? Betul. Ada lagunya bagaimana? Raja-raja mati, rakyat jelata mati, orang kaya mati, orang miskin mati, Pak Direktur mati, tukang cukur mati, Pak Ismail mati. Woi, panjang umur. Pak Ismail mati, panjang umur. Ya, Bapak, biar kalian tidak tegang ya. Belajar agama walaupun bab kematian harus dibawa dengan santai. Kita tidak boleh takut dengan kematian karena hal itu pasti terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati saudara kita sama muslim yang meninggal dunia? Nah, dalam Islam kita punya kewajiban. Nah, di sini Bapak akan perlihatkan materinya. Yang pertama, yang biasa ketika ada kematian kita melakukan takziah. Coba, siapa yang tahu arti atau makna bertakziah? Ya, siapa namanya? Ya, coba siapa tuh bertakziah? Takziah adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Siapa lagi yang mau jawab arti takziah? Ya, silakan. Takziah adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Ya, beri tepuk tangan buat sahabatnya yang udah jawab. Ya. Karena setiap ada kematian, kita dianjurkan untuk bertakziah. Bertakziah itu mengunjungi atau mendatangi yang terkena musibah kematian tersebut. Tujuannya untuk menghibur, ya, menghibur yang terkena musibah. Itu makna daripada takziah. Nah, setelah kewajiban bertakziah, maka kita akan melakukan pembelajaran pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Tadi dengan istilah 4M apa saja? 1, memandikan. 2, 3, menyolatkan. 4, menguburkan. Istilahnya 4M. Maka nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan bagaimana cara memandikan, lalu bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara menyolatkan, dan bagaimana cara menguburkan. Bapak sudah menyiapkan apa ini kain kafannya. Nah, baik.
bagaimana cara memandikan mayat atau jenazah sesuai dengan syariat Islam. Nah, maka kita akan langsung mempraktekkan. Nah, nanti yang presentasinya adalah kelompok. Kelompok yang memandikan, silakan maju 5 orang, laki-laki 2 orang, putri 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang pertama ini ada syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan. Terdapat 3 syarat. Yang pertama, jenazahnya itu harus orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Dan yang ketiga, bukan mati syahid atau mati dalam peperangan Islam. Baik teman-teman, untuk tata cara pemandian jenazah itu pertama kita harus menyiramnya dari area kepala sampai ke bagian kaki. Lalu yang kedua, air yang jatuh ke dalam jenazah harus rata semua dan tidak boleh ada yang tertinggal. Kenapa harus diangkat anak-anak? Agar kotoran di dalam perut bisa dibersihkan dan keluar nanti dibersihkan dari jalan kotoran ketika keluar. Ini pentingnya jenazah didudukan, ya. Kita duduk kembali. Nah, baik teman-teman, untuk selanjutnya jenazah itu diwudukan, di mana jenazah itu akan diwudukan di area wajah, lalu dilanjutkan ke bagian tangan, lalu yang terakhir itu akan disiram ke bagian kaki untuk tahap terakhir dari wudhu dari jenazah. ya, oke. Beri tepuk tangan buat teman kita. Nah, itulah presentasi dari kelompok yang bertugas memandikan jenazah. Selanjutnya, Bapak minta tahap M yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Silakan kelompok yang kedua maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan cara atau ketentuan mengkafani jenazah. Nah, untuk yang pertama-tama, jenazah laki-laki atau perempuan minimal dibungkus dengan selapis kain kafan yang dapat melapisi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan yang tiap lapisnya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Untuk yang kedua, untuk jenazah wanita sebaiknya dilapisi dengan 5 lembar kain kafan, yaitu kain basahan, baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Bapak akan praktekkan. Kalian melihat dulu cara membungkus kain kafan. Tali nanti disesuaikan dengan panjangnya ini ya. Panjangnya apa? Panjangnya mayit. Nah, ini tali yang pertama. Nanti posisinya di sini. Di ujung. Nah, ini tinggal kamu ujungnya ambil, Neng. Ujung ini. Tuh. Ya. Itu. Ini nanti disiniin. Itu yang kedua ini, Neng, ambil ini. Nah, ini nanti ini jadi baru yang terakhir ini. Nah, tuh. Nah, ini nanti ini ya, berarti kan nanti tinggal kamu ikat aja ini gitu ya. Ikat, ini kepanjangan, ikat begini. Bukan di mana? Yang panas. Nah, ini ketekan. Udah. Kalau bayar, Hidungnya pasti terbaik. Ini kenapa tuh menyimpan, takutnya kotoran pada keluar gitu ya. Demikian praktek dari mengkafani jenazah dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tepuk tangan buat teman-teman semua. Perlu diperhatikan ketika mengikat kain kafan,
sebaiknya bukan di tengah, ya, tapi ikatannya di samping di sini. Nah, ikatannya di samping di sini, ya. Kenapa di samping? Agar nanti ketika menguburkan, kan jenazah dihadapkan ke arah kiblat sehingga melepas talinya mudah. Nah, ini dari talinya di samping. Karena saat dikuburkan ininya di ngadepin sono. Maka buka tali cukup dari atas saja. Karena kalau talinya di sini diketnya nanti kejepit tanah. Paham ya? Nah, itu tambahannya. Baik, sekarang kelompok yang ketiga untuk menyolatkan jenazah. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat jenazah. Yang pertama, ada seorang yang menyolatkan syarat seorang Islam suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, tutup aurat, dan menghadap kiblat. 2. Sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. 3. Letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, terkecuali kalau sholat jenazah dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Di sini ada rukun sholat jenazah. 1. Sholat jenazah dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. 2. Takbir 4 kali. 3. Membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama, takbir ihram. 4. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. 5. Membaca doa setelah takbir ketiga. 4. Berdoa setelah takbir keempat. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Makmumnya ikutin. Baca Fatihah yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek sholat jenazah dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan buat kelompok yang ketiga. Selanjutnya kelompok yang terakhir akan bagaimana mempraktekkan menguburkan jenazah. Silakan. Dari kelompok terakhir maju 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bagaimana cara menguburkan jenazah. Yang pertama ada tentang lubang dan tata cara penguburannya. Itu ada lubang kuburnya. Lubang kuburnya dibuat memanjang dari arah utara ke arah selatan. Panjangnya harus disesuaikan panjang jenazah. Dalamnya harus cukup sehingga bau busuk mayat tidak tercium dari luar. Di bagian dasar kubur hendaknya dibuatkan lubang lahat, yaitu lubang tempat peletakan jenazah. Teman-teman, ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur, disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah. Ya, itu tata cara menguburkan. Jadi jenazah itu ketika akan dimasukkan ke liang lahat, ada doa yang disunahkan oleh Nabi dibaca, ya, dengan kalimat yang tadi teman kita membacanya. Nah, saat menurunkan jenazah, tentu di lubang itu sudah ada keluarga, ya, yang akan siap menerima jenazah itu. Nah, ketika jenazah sudah diletakkan, apa yang harus dilakukan? Pertama, setelah semua lubang dan posisi dengan tepat, disunahkan untuk mengazani jenazah, ya, lalu mengqomati jenazah. Ketika lahir diazani, diqomati. Begitupun ketika dikuburkan diazani dan diqom. Itu semuanya adalah sunnah Nabi. Nah, Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok lain. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari
bagaimana mengurus jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan dan juga menguburkan. Bapak akan menayangkan sebuah video yang akan memberikan muhasabah untuk kita semua tentang sebuah kematian. Karena sekali lagi, kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dan umur berapa saja. Selamat menyaksikan dari video ini. Nanti Bapak akan menugaskan membuat hikmah atau resume dari video yang kalian lihat pada tayangan berikut ini. Rahim, makan kau dulu teman-teman. Buru-buru Pak, selamat kerja. Rahim, makan kau dulu teman. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ya, baik anak-anak sekalian, itulah tayangan video yang sangat menggugah hati kita semua tentang kematian. Itu bisa terjadi kepada ibu kita, dan tadi memberikan sebuah inspirasi agar kita selalu, selama ibu kita masih hidup, perbanyak dan sering-seringlah kita berbuat baik menyenangkan hati ibu kita. Karena ketika ibu kita sudah meninggal dunia, betapa sedihnya yang begitu mendalam dalam perasaan kita semuanya. Untuk itu, materi PAI pada hari ini Bapak akan cukupkan sampai di sini dulu, dan mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan, Ipin kembali untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan dalam pembelajaran PAI hari ini. Bapak tutup dengan membaca Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.